Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Bagaimana yang kita tahu bahwa Rajab adalah satu di antara bulan-bulan Hijriyah yang memang Allah sangat memuliakan. Rajab adalah bulan yang pernah Allah pilih sebagai bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipanggil langsung oleh Allah dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj, menerima mandat untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini. Dan ini terjadi tanggal 27 bulan Rajab ini. Sehingga Rajab merupakan bulan di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan kita tahu bahwa Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan yang oleh Al-Quran dinamakan dengan Arba'atun Hurum. Yaitu 4 bulan yang diharamkan. Artinya di bulan itu haram bagi kita orang yang beriman untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk berbuat zalim di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatai syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Itu yang sudah Allah tetapkan, yang sudah oleh Allah tulis semenjak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang tidak boleh kita berbuat yang tidak baik di bulan itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri, menzalimi dirimu sendiri pada bulan 4 itu. Apa bulan 4 ini? Pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Ada 4 bulan yang di dalamnya kita la tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat aniaya di dalamnya atau di dalam 4 bulan ini. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Semenjak Islam ini belum baginda Rasul siarkan di semenanjung Arabia, orang-orang Arab zaman dahulu, orang jahiliyah, sudah membuat satu kesepakatan, satu peraturan dan satu undang-undang, dilarang berperang pada 4 bulan ini. Karena 4 bulan ini 4 bulan yang sangat dimuliakan, dihormati oleh orang-orang Arab ketika itu. Sehingga mereka bikin satu kesepakatan, namanya orang Arab zaman dulu kan itu sukanya berperang ya, berperang antar suku, berperang antar kabilah, berperang antar negara, antar bangsa, antar kelompok manusia. Itu di zaman Arab zaman dahulu sering sekali. Bahkan baginda Rasulullah pun sudah sangat kenyang menghadapi peristiwa peperangan semenjak beliau masih anak-anak sampai beliau menjadi seorang Rasul. Jadi orang Arab itu mudah tersinggung ya. Sedikit tersinggung, pedang. Sedikit marah, pedang. Sedikit tidak berterima dengan ucapan suku yang lain, langsung menghadapi peperangan. Tetapi di 4 bulan itu, mereka sepakat untuk tidak melakukan peperangan. La tatlimu fihinna anfusakum. Tidak melakukan sebuah peperangan, perbuatan zalim di 4 bulan itu. Oleh karenanya 4 bulan ini wajib dihormati dan dimuliakan. Nah, Rajab itu makanya disebut dengan Syahrul Aswam, bulan tuli.
Maksudnya bulan Tul ini adalah tidak boleh di bulan Rajab ini ada suara-suara peperangan, ya. Suara-suara pedang yang saling bersentuhan. Dan sepi di sini maksudnya orang harus menghormati bulan ini, tidak ada yang berbuat keonaran dan kerusakan. Syahrul Aswam, ya, bulan yang sepi. Bulan untuk kita menyiapkan diri menghadapi Ramadan sehingga kita menyibukkan diri untuk melaksanakan ibadah. Lalu apa amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Rajab ini? Sebetulnya tidak ada amalan-amalan yang dikhususkan ya pada bulan Rajab ini. Hanya saja pertama, Rajab merupakan waktu di mana baginda Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu ya, pada peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab. Artinya amalan yang paling utama adalah di bulan Rajab ini sholat 5 waktu kita giatkan kembali dengan berjamaah. Ya walaupun 5 waktu ini bukan amalan yang khusus karena memang ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Ya. Artinya di bulan manapun ya 5 waktu ini tetap harus kita tegakkan. Tidak harus pada bulan Rajab ini. Tetapi karena momentum Rajab merupakan saat di mana perintah sholat ini turun, maka sebaik mungkinlah kita menjaga 5 waktu ini dan berusaha untuk berjamaah. Ini bulan yang Allah pilih untuk menurunkan perintah titah sholat 5 waktu pada baginda Rasul untuk umatnya. Sehingga dikatakan bahwa inna Rajaba syahrullah. Bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri kata baginda Rasul. Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru umati. Dan Ramadan adalah bulan dari umatku. Rajab syahrullah. Rajab merupakan bulannya Allah. Maksudnya ya memang semua bulannya milik Allah ya. Dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, semua bulan adalah milik Allah. Tapi maksudnya adalah di Rajab ini Allah pilih betul untuk melakukan sebuah perbuatan yang sangat begitu ajaib, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Peristiwa yang sangat tidak masuk rasio. Di mana baginda Rasul melakukan sebuah rihlah ya, dari Masjidil Haram Mekah sampai Al-Aqsa Palestina, sampai ke angkasa langit 1, langit 2 sampai langit ke-7, sampai ke Arash ya, Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan para nabi dan para rasul, melihat surga, melihat neraka, dan pulang kembali ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat dan ringkas, hanya sepertiga malam saja. Ini kan peristiwa yang sangat tidak masuk rasio, karena kalau kita menggunakan akal dan logika yang nggak masuk rasio. Tapi kalau yang kita kedepankan adalah keimanan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang sudah berbuat. Jadi peristiwa ini di mana baginda Rasul mendapatkan titah perintah sholat 5 waktu. Ini kan istimewa ya. Kenapa istimewa? Perintah ibadah yang lain cukup Jibril yang menyampaikan. Allah memerintahkan berpuasa lewat malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita untuk zakat, infak melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita untuk haji, umroh melalui malaikat Jibril. Tapi tidak dengan sholat. Langsung nabinya yang diangkat, nabinya yang dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Dan itu terjadi pada bulan Rajab ini. Syahrul Aswam ya. Bulannya orang-orang tuli. Bulan tuli maksudnya dengan kita menggiatkan sholat dan menyepikan diri kita ya, dari perbuatan zalim. Yang kedua, kalau kita melihat kebiasaan dari baginda Rasul, beliau sangat sering sekali melaksanakan puasa sunnah itu pada
bulan Rajab. Bukan hanya Rajab ya, tapi 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, yakni Rajab dan bulan Sya'ban. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya ya, bahwa baginda Rasul itu lebih banyak berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Innahu alaihi salatu wassalam adalah baginda Rasul lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Jadi baginda Rasul tidak banyak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya setelah baginda Rasul melaksanakan puasa wajib yakni Ramadan, Nabi tidak banyak berpuasa di bulan lain kecuali di Rajab dan Sya'ban. Misalkan saja bulan Dzulqa'dah Nabi nggak banyak puasa. Di bulan Dzulhijjah Nabi nggak banyak puasa. Di bulan Muharram Nabi nggak banyak puasa. Di bulan Safar Nabi nggak banyak puasa. Di bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal Nabi nggak banyak berpuasa. Hanya ada 2 bulan yang sangat Nabi sering berpuasa, yakni Rajab dan Sya'ban. Ini mana lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Aku tidak melihat baginda Rasul banyak berpuasa setelah puasa Ramadan ini kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih amalan yang diutamakan dalam bulan Sya'ban atau Rajab ini? Ya kita hanya mengikuti kebiasaan baginda Rasulullah, yakni melaksanakan saum sunnah. Tapi ini sifatnya adalah sunnah saja. Amalan yang tidak diwajibkan. Karena memang puasa wajib itu kan hanya ada 4 ya. Pertama Ramadan, ini kita sudah kesepakatan ya. Al-Baqarah 183 sudah jelas bahwa kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha, ini puasa pengganti. Puasa pengganti dari Ramadan yang kita tinggalkan, maka diganti di bulan selanjutnya adalah namanya puasa qadha. Yang ketiga puasa kafarat ya. Ini puasa sebagai pengganti dia telah berbuat aniaya, berbuat zalim sehingga dia wajib untuk menggantikan dengan puasa itu. Dan yang keempat puasa nazar, puasa janji. Selain dari 4 puasa ini, ya semuanya adalah termasuk puasa-puasa sunnah. Jadi baginda Rasul itu sangat sering memperbanyak puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ini sangat masuk akal. Kenapa? Setelah Rajab, setelah Sya'ban, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu kita membutuhkan yang namanya riyadhah, latihan. Orang kalau langsung bertemu dengan Ramadan, berpuasa 1 bulan penuh, barangkali kaget. Barangkali nggak terbiasa. Maka untuk menyiapkan mental, menyiapkan fisik, kita biasakan latihan berpuasa sebelum datangnya puasa wajib pada bulan Ramadan. Nah, bulan-bulan yang sangat tepat untuk kita latihan ia adalah bulan-bulan sebelum Ramadan tiba, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, 2 bulan inilah baginda Rasul sering berpuasa. Kita pun sebagai bentuk latihan menghadapi bulan Ramadan, di Rajab ini, Sya'ban pula kita memperbanyak puasa. Kalau di Rajab ini kita sering berpuasa, dan di bulan Sya'ban juga kita memperbanyak puasa. Begitu berjumpa dengan Ramadan, sampai kita pada bulan Ramadan, kita nggak kaget lagi untuk berpuasa. Kita nggak kaget. Jadi orang sudah terbiasa itu ya sudah nggak kaget. Orang yang sering bertahajud, ya ketika tahajud ya udah nggak kaget lagi. Tapi orang yang jarang tahajud, begitu dia tahajud, ada kaget-kagetnya ya, kurang siap. Semua kita butuh latihan kok ya. Orang soleh juga butuh latihan. Istiqomah juga butuh latihan. Baca Al-Quran juga butuh latihan. Sholat juga butuh latihan. Haji umroh juga butuh latihan, namanya manasik ya. Sedekah juga butuh latihan.
Jadi ibadah yang kita laksanakan, alangkah sangat baiknya untuk mencapai maksimal, hasil yang maksimal, kita perlu adanya latihan. Nah, sebelum datang Ramadan, Rajab dan Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan latihan berpuasa. Kalau kita latihannya di bulan Syawal misalkan, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan masih jauh berjumpa dengan Ramadannya. Tapi kalau kita di Rajab dan di Sya'ban ini kan 2 bulan menjelang tibanya Ramadan, dan itu tepat untuk melaksanakan ibadah saum sunnah. Siti Aisyah pernah menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullun nasi juya'un yaumal qiyamah." Setiap manusia nanti di hari kiamat dia akan merasakan lapar yang sangat luar biasa. Merasakan lapar yang sangat di padang mahsyar, di mana kita akan berkumpul miliaran manusia, bahkan mungkin ribuan triliun manusia. Dari Nabi Adam sampai datang hari kiamat, dikumpulkan menjadi satu di satu tempat yang satu, untuk menunggu kita disidang oleh Allah. Nah, ketika itu baginda Rasul mengatakan, kullun nas juya'un. Setiap manusia nanti hari kiamat akan merasakan lapar. Ada yang bertanya, ya Rasul, apakah semua orang nanti di padang mahsyar itu akan lapar semuanya? Tidak. Ada sebagian orang yang dia nggak lapar. Jadi ada kullun nas, tapi ada pengecualian ya. Setiap manusia akan lapar nanti di hari kiamat, tapi ada 3 orang yang nanti di padang mahsyar di hari kiamat, di mana yang lain sedang kelaparan, sedang kehausan, dia mah tidak lapar dan tidak haus. Nah, kita sangat beruntung kalau kita termasuk kelompok ini ya. Kita merasakan kedamaian, ya. Yang lain kehausan, kepanasan, kita tetap nyaman dan damai. Ada yang tanya, ya Rasul, siapa mereka kok beruntung sekali? Pertama ya, ada 3 kelompok. Yang pertama al-anbiya, kelompok para nabi. Ya, kalau ini kita setuju sekali. Nabi itu manusia pilihan. Ya. Manusia pilihan yang sudah Allah pilih menerima risalah. Nabi dan Rasul mereka kelompok-kelompok yang sudah berjuang menghadapi medan dakwah yang sangat terjal. Ya. Bahkan mereka sampai-sampai ada yang mengorbankan nyawanya, menjadi korban pembunuhan dari umatnya. Jadi mereka kelompok is the best. Manusia pilihan, gak model kita. Kita lebih banyak dosanya, ibadahnya sering malas. Tapi para nabi, para rasul, mereka manusia-manusia pilihan berjiwa suci. Yang sudah mereka berjuang ya untuk menegakkan risalah agama Allah ini. Sehingga kalau mereka di padang mahsyar merasakan kenyang, ya ini sangat masuk akal mereka para nabi dan para rasul. Yang kedua kata Rasul, orang yang nanti di padang mahsyar tidak akan kelaparan dan kehausan, wa ahlihim, keluarganya. Jadi yang pertama para nabi, yang kedua wa ahlihim, keluarga nabi. Ya keluarga ini tentu bagi mereka yang mengikuti. Karena tidak semua keluarga nabi mereka dapat hidayah kok. Ya, kita bisa lihat sejarah misalkan. Nabi Nuh alaihi salam, bapaknya Nabi, anaknya kafir, ya nggak akan dapat bagian sorga. Nggak selalu anaknya Nabi ya, keluarga Nabi mereka orang yang beriman, nggak semua. Nabi Nuh ada anaknya yang kemudian kafir. Nabi Ibrahim misalkan, anaknya Nabi, bapaknya kafir, produsen berhala bahkan ya, pembuat berhala. Keluarga Nabi, orang tua Nabi, Nabi Ibrahim, ya, orang kafir. Kemudian Nabi Lut alaihi salam, istrinya, ya, suaminya seorang Nabi, seorang Rasul, istrinya termasuk kelompok orang-orang kafir. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Paman. Bukan orang lain, paman. Adik dari ayahnya, ya. Abdullah, ayah dari baginda Rasul, punya adik namanya Abu Lahab. Maka Abu Lahab ini adalah orang dekat, ya. Masih keluarga Nabi. Ahlul Anbiya. Keluarga para Nabi. Keluarga baginda Rasul. Ya kalau Aisyah sudah jelas, ya. Fatimah sudah jelas, Ali sudah jelas, ini keluarga Nabi yang is the best. Tapi ternyata tidak semua keluarga Nabi yang mendapat hidayah. Abu Lahab, ya. Abu Lahab adalah contoh dari keluarga Nabi yang tidak mendapatkan hidayah. Maka walaupun menjadi keluarga Nabi, tetap nggak dapat dispensasi. Tidak mendapatkan kemudian keringanan. Tabat iyada abi lahabi watab. Sesungguhnya tangan Abu Lahab akan celaka. Allah kutuk itu. Enggak kemudian paman Nabi sudahlah, biarpun dia orang kafir, paman Nabi dapatlah dispensasi. Tidak. Tidak memandang siapa dia, kalau sudah dia kafir kepada Allah, biarpun keluarga Nabi, ya tetap kita mendapatkan hidayah. Jadi yang pertama para nabi dan para rasul, yang kedua adalah keluarga para nabi dan para rasul. Mereka yang tidak akan mengalami kehausan dan kelaparan pada hari kiamat. Dan yang ketiga ini, wasaim rajaba wa sya'bana wa ramadhana. Orang yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan adalah saim rajab. Orang yang berpuasa pada bulan Rajab, wa sya'bana di bulan Syaban, wa ramadhana dan bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa pada bulan baik itu Rajab, baik itu Sya'ban maupun Ramadan, insya Allah kelompok ini adalah kelompok orang yang tidak akan merasakan kehausan, kelaparan. Fa innahum subba'un, kata begitu. Mereka lah orang-orang yang kenyang. Orang-orang yang kenyang. Sehingga mereka di hari kiamat di padang mahsyar akan tenang, akan damai. Tidak akan merasakan kehausan dan kelaparan. Ini salah satu fadilah dari puasa Rajab. Ada satu kisah lagi, ya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Thauban ini bercerita, satu hari saya sedang jalan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melewati sebuah makam. Ketika Nabi melewati sebuah makam, Nabi tiba-tiba menangis. Nabi menangis. Thauban kan penasaran. Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Melewati makam-makam ini, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, ya Thauban, haula'i la yu'adzibuna fi kuburihim. Mereka sedang disiksa, ya. Yu'adzabuna fi kuburihim, mereka disiksa di kubur mereka. Kenapa aku menangis? Karena kuburan yang kita lewati ini, yu'adzabuna, sedang diazab, sedang disiksa. Makanya aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penghuni kuburan yang kita lewati pusaranya ini, mudah-mudahan diringankan azabnya. Sehingga mereka akan mendapatkan keringanan azab. Kemudian baginda Rasul mengatakan, lausoma haula'i, seandainya mereka, ya, yauman, ya, mereka berpuasa, lausoma, ya, lausoma haula'i yauman, seandainya mereka dulu pernah berpuasa, min rojaba, berpuasa di bulan Rajab satu hari saja. Seandainya mereka pernah berpuasa di bulan Rajab satu hari saja, ketika masih hidupnya, ya. Wa mannamu minhum lailatan, dan pernah beribadah satu malam saja pada bulan Rajab itu, maka mereka tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Karena mereka waktu di dunia ketika Rajab ya nggak pernah berbuat amalan-amalan yang khusus, ya. Sehingga mereka nggak akan mendapatkan keringanan azab di kuburnya.
Biarpun mereka berbuat dosa semasa hidupnya, tapi kata Nabi, seandainya mereka lausoma haula'i yauman, mereka berpuasa 1 hari saja pada bulan Rajab ya, maka mereka tidak akan diazab. La yu'adzibuna fi kuburihim, enggak diazab mereka itu. Cuma ya sudah menjadi bubur ya, sudah meninggal dunia, ya bagaimana mungkin kemudian kita bisa berbuat apapun. Kalau sudah meninggal dunia sudah tinggal penyesalan saja. Jadi pertama, orang yang berpuasa pada bulan Rajab adalah insya Allah mereka tidak akan mendapatkan kelaparan ketika hidup di padang mahsyar kelak. Yang kedua, puasa Rajab insya Allah bisa melindungi kita dari azab kubur. Yang ketiga, memang ini amalan yang sangat banyak dilaksanakan oleh baginda Rasul semasa hidupnya ya, bahwa lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nabi tidak banyak berpuasa setelah bulan Ramadan, yakni kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Rajab ini menjadi sebuah tempat, sebuah waktu yang kita pergunakan untuk melakukan riyadhah, latihan menuju peperangan Ramadan. Sebab Ramadan ini puasa yang sangat begitu berat. Karena memang pahalanya juga sangat begitu besar. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan jelas akan dilindungi dari azab neraka. Maka karena ini amalan yang pahalanya besar, puasa Ramadan bukan puasa yang ringan. Nampaknya ringan, tapi hakikatnya ini puasa yang berat. Taruhannya adalah dosa-dosa kita. Kalau puasanya Ramadan kita benar, dosa kita terampuni. Tapi kalau Ramadan kita puasanya nggak benar, dosa kita utuh nggak diampuni. Ini makanya kita harus perlu adanya persiapan yang total ya, dalam melaksanakan som Ramadan ini. Ya jiwanya, ya raganya, mentalnya, dan kebiasaan sehari-hari kita. Dengan harapan tadi bahwa kalau kita sering berpuasa di bulan-bulan sebelum Ramadan tiba, Rajab dan Sya'ban ini, insya Allah ketika Ramadan tiba kita akan terasa ringan. Terasa ringan. Ya sama lah ya, misalkan kita dipukul orang ya. Tapi saat kita dalam kondisi yang siap ketika pukulan itu mendarat, paling tidak sakitnya nggak begitu kerasa. Ketimbang kita nggak siap, tiba-tiba dipukul, sakitnya luar biasa. Sangat sakit. Tapi kalau kita sudah menyiapkan badan, sudah siap betul untuk dipukul misalkan ya, maka ketika mendarat pukulan itu pada lengan kita, insya Allah sakit, tapi nggak begitu sakit ya. Agak ringan. Ketimbang kita dipukul dalam kondisi kita nggak siap, akan sangat sakit. Nah, begitu pula ketika menghadapi Ramadan ini akan sangat berat kalau memang kita nggak mengawalinya dengan latihan. Inilah butuhnya kita latihan menghadapi Ramadan dengan banyak berpuasa pada bulan-bulan sebelum Ramadan ini.